Tertib itu dimulai dari rumah. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan berkendara memang baru bisa dilakukan ketika dipahami, bukan cuma diketahui. Jika sudah paham, maka pengendara akan lebih waspada di jalan dan tidak melakukan hal yang berbahaya. Sayangnya di jalanan sering saja ditemui anak-anak di bawah umur yang ugal-ugalan atau berlaga ekstrim seperti speeding dan sebagainya. Tentu hal tersebut bisa berbahaya buat dirinya atau orang lain. Mengenai hal tersebut, keluarga punya peran penting dalam menciptakan pengguna jalan yang tertib. Jadi bukan cuma edukasi saja, tapi kebiasaan yang dilakukan orang tua bisa berdampak ke anak. Orang tua harus belajar dan memberikan contoh yang baik yang harus sering mengawasi. Selain itu, dari kebiasaan orang tua juga harus menjadi contoh yang baik. Misalnya seperti memakai helm kemanapun walau jaraknya dekat. Begitu juga soal sabuk keselamatan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke keluarganya. Selain itu butuh kemauan juga yang besar untuk mendidik anak dengan baik. Kompas.com 26 Februari 2023. Jemaat terkasih, perilaku remaja dan pemuda di jalan raya memang sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka tidak peduli dengan aturan berlalu lintas. Bahkan di antara mereka yang belum berSIM sudah berani mengendarai motor di jalan raya. Banyak yang tidak mengenakan helm, melanggar rambu lalu lintas, melaju dengan sangat cepat dan sebagainya. Perilaku itu akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Tertib berlalu lintas memang harus benar-benar diajarkan dengan serius, dimulai dari keluarga. Orang tua harus dapat menjadi contoh dalam tertib berlalu lintas. Teladan dari orang tua akan menjadi pendidikan efektif untuk anak-anak. Selain juga harus senantiasa mengingatkan secara verbal. Keteladanan dan pembiasaan dalam hal tertib berlalu lintas akan menjadi sarana pendidikan terpenting yang dimulai dari keluarga. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita diminta untuk tidak bosan-bosannya mendidik anak-anak kita. Pendidikan itu memang berguna bagi anak-anak, juga berguna bagi orang tuanya. Anak-anak akan memberikan ketentraman dan sukacita. Ketika anak-anak kita tertib di jalan raya, misalnya selalu mengenakan helm, itu akan memberikan ketenangan bagi kita. Sebaliknya ketika anak-anak kita tidak tertib berkendara, tidak berhelm, ugal-ugalan di jalan, kendaraan tidak lengkap peralatannya, itu akan menimbulkan kegelisahan orang tuanya. Kita akan khawatir terhadap anak-anak yang tidak tertib di jalan raya. Penulis Amsal berkali-kali memberikan nasihat kepada orang tua agar serius dalam mendidik anak-anaknya. Itu menjadi tanggung jawab orang tua yang telah dikaruniai anak-anak. Tuhan memberikan anak bukan untuk ditelantarkan, tetapi untuk dididik, dipersiapkan agar dapat berperan positif di dalam kehidupan ini. Pendidikan itu memang untuk keberhasilan dan kebahagiaan anak-anak, tetapi juga untuk kebahagiaan orang tuanya. Ketika anak-anak berhasil, tentu mereka berbahagia. Orang tua juga berbahagia melihat anak-anaknya berhasil, yang menunjukkan keberhasilan orang tuanya di dalam mendidik anak-anak. Pendidikan nilai harus dimulai dan diutamakan di rumah, dipimpin oleh orang tuanya. Kita tidak boleh mengandalkan pihak lain, sekolah dan masyarakat yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai
anak-anak adalah orang tuanya. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan tentang pendidikan anak di rumah kami masing-masing. Tuhan mengingatkan akan peranan orang tua di dalam mendidik anak-anak, terutama pendidikan nilai, pendidikan iman. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada di antara kami mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada di antara kami yang sedang menanggung beban berat kehidupan, kiranya Tuhan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.